Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya dan tetap stay di rumah. Nah, hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu membuat tabel bangun datar. Ya, ayo di sini siapa yang masih ingat bangun datar? Udah dipelajarin belum ya di kelas 4? Nah, kalau misalnya sudah berarti tinggal mengingat saja, tapi kalau misalnya belum berarti ini adalah ilmu baru untuk kalian. Ya, jadi di sini kita akan membuat tabel ya, bangun datar. Untuk membuat tabel seperti biasa ya. Jadi tinggal pakai all border aja. Lalu di sini juga kita akan taruh keterangannya. P itu apa sih? Yang ini panjang. L itu apa? Lebar. Ya. Lalu A ini apa sih, Miss? Alas. T itu tinggi. S itu adalah sisi dan J itu jari-jari. Jadi tuh kenapa ada yang kosong, Miss? Nggak apa-apa, di sini Miss mau ngisi yang sesuai barisnya aja. Misalnya di sini untuk nomor 1 adalah bangun datar persegi panjang. Berarti kolom yang kita isi hanya P dan L saja. Oke. Lalu berikutnya untuk segitiga berarti yang diisi hanya A, alas, T, tinggi, dan S, sisi. Lalu berikutnya untuk yang nomor 3, bangun datar persegi. Ya, yang kita isi hanya kolom sisi. Ya. Lalu berikutnya di nomor 4 ini ada bangun datar lingkaran. Nah, untuk lingkaran ini ya, yang diisi hanya kolom J. J itu apa, Miss? Jari-jari. Dan yang di sini adalah rumusnya. Untuk luas dan keliling. Gimana, Miss, biar tahu rumusnya? Nanti kalian bisa, kalau misalnya kalian lupa, Miss, rumusnya nggak ingat, kalian lihat aja di sini. Ya, lihat di Mbah Google, cari aja rumus bangun datar. Nanti dia akan muncul banyak. Sini Miss buka yang ini aja. Ya, persegi. Rumus luasnya apa, Miss? Sisi kali sisi. Ya. Nih. S ini ya. Berarti G11 dikali G11. Coba kita lihat untuk luas. Nah, benar kan? Sama dengan G11 dikali G11. Oke, lanjut. Kalau untuk kelilingnya, Miss, coba dilihat. 4 kali sisi. Ya, coba di sini kelilingnya. Oke, boleh ya, boleh 4 kali G11 atau dibalik G11 kali 4, sama aja. Oke, lalu berikutnya di sini untuk yang persegi panjang. Rumus luasnya panjang kali lebar. Kalau di sini coba kita lihat. Nah, berarti C9 dikali D9. Ini C9, ini ya, ini D9. Sesuai ya. Lalu untuk keliling rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Ini bukan kali, bukan dikali ya, tambah. Salah. 2 kali panjang tambah lebar. Nah, ini dia. C9 pakai dalam kurung ya. Kalau kayak gini, dalam kurung C9 ditambah D9 tutup kurung dikali 2. Ya, lanjut. Tadi udah yang persegi, lalu ke segitiga. Nah, segitiga agak ribet sedikit ya. Untuk segitiga di sini, untuk luasnya alas dikali tinggi dibagi 2. Coba kita lihat udah sesuai belum? Nah, ya ini sama ya. Sama dengan E10. E10 yang mana? Ini E10 dikali F10 pakai tanda kurung ya yang pasti. Lalu dibagi 2. Tuh. Oke. Jadi sama dengan dalam kurung E10 dikali F10 tutup kurung dibagi 2. Ya. Lalu untuk kelilingnya berarti hanya sisinya saja. Berarti
G10 ditambah G10 tambah G10. Coba, sisinya ada berapa sih? Kalau ini ada 3 ya, 1, 2, 3. Ya, sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Nih. Ya, untuk kelilingnya lebih gampang. Lalu berikutnya tadi persegi sudah, sekarang untuk yang lingkaran. Kita hanya punya J ya, atau jari-jari. Untuk luas, rumusnya apa, Miss? Rumusnya adalah 3 dikali 14 ya. Nih, V itu 3 dikali 14. Sorry. 3,14 ya. V ini dinilai 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari. Maka di sini R pangkat 2, jari-jari pangkat 2. Oke. Jadi rumusnya 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari. Nah, tuh ya. 3,14. Nah, untuk koma ini ya, perlu diperhatikan di beberapa Excel ada yang bisa pakai koma, ada yang mintanya harus titik. Jadi nanti disesuaikan aja. Ya, kalau di tempat Miss bisanya pakai titik. Jadi 3.14. Tapi kalau di tempat kalian bisa 3,14 berarti bisa. Ya. Jadi sesuaikan aja, bisa koma, bisa titik sesuai komputer kalian atau laptop kalian. Oke? Ya, Miss ulangi lagi. Untuk luas sama dengan 3,14 dikali H12. Nah, ini H12 ya. H12 dikali H12. Ini. Oke? Lalu untuk keliling. Nah, 2 dikali 3,14 dikali H12 atau jari-jari. 2 kali 3,14 dikali jari-jari. Ya, untuk rumusnya nanti ditinggal disesuaikan saja. Dan ini harus pakai rumus, tidak bisa tulis sendiri ya. Nanti Miss bisa cek kalian nulis sendiri apa pakai rumus. Oke. Dicari rumusnya. Nah, lalu kita mulai aja ya cara membuatnya. Klik New. Create. Oke. Pertama-tama kita kasih judul dulu. Ya, judulnya menghitung rumus. Bangun datar boleh atau menghitung rumus aja cukup. Ya, seperti biasa kita masukkan menggunakan word art ya, insert word art. Nah, misalnya mau yang ini. Kita tulis di sini. Ya. Menghitung rumus atau menghitung rumus bangun datar. Sesuaikan sajalah ya. Lalu di sini kita ganti dulu warnanya. Text fill. Misalnya mau warna ungu. Lalu di sini shape fill-nya mau pakai picture. Nah, di sini Miss mau pakai picture yang ada matematikanya. Ya, digambar. Yang ini bisa. Tapi kalau misalnya mau yang lain, yang ini juga boleh. Tapi sama-sama ungu ya. Tuh, bisa pakai angka-angka, bisa juga enggak. Atau yang ini juga bisa. Di sini Miss pakai yang sama deh. Nah, kalau misalnya dirasa kayak kurang kelihatan tulisannya, diganti lagi text fill-nya. Nah, terus klik tahan, geser, pas. Di sini tinggal dibesarkan aja. Oke, lanjut berikutnya kita buat tabelnya dulu. Nomor, bangun datar. Nah, keterangan ini pakai apa? Masih ingat? Pakai merge and center. Rumus juga sama, pakai merge and center. Oke, kita tulis dulu nomor, bangun datar, keterangan, rumus. Nomor. Terus bangun datar. Lalu di sininya keterangan ya. Keterangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keterangan.
Lalu di sini tulis P, sampingnya L, A, T, S, J. Nah, di sini baru kita tulis lagi lanjutannya rumus tuh, luas dan keliling. Rumus di bawahnya luas, sampingnya lagi keliling. Oke, ya. Nomor ada berapa bangun ruangnya? Yang 1, 2, kita geser aja. Ada 5 ya? Oh, ada 4. 3, 4. Oke. Ya, di sini kita besarkan dulu. Ininya kita kecilkan untuk nomor. Lalu keterangannya kita klik tahan geser, lalu merge and center. Rumusnya juga klik tahan geser, merge and center. Oke, ini kita blok dulu, lalu kita kasih di sini all border. Nah, dan di sini maunya kotak tengah semua ya. Oke. Nah, untuk bangun datar sama nomor kan ada yang kosong nih. Ini kita merge and center juga. Terus pilih di sini jangan lupa middle align. Ini juga nomor. Merge and center, middle align. Oke. Lanjut di sini karena ada apa namanya? Ada shape-nya nanti ya. Jadi kita harus gede-gedein dulu nih. Tidak bisa sempit-sempitan. Oke. Di sini besarkan. Besarkannya itu di sini ya, di antara dua baris 10 sama 11. Ini Miss klik tahan geser. Segini. Sini juga klik tahan geser. Terserah sih mau per 2 baris apa gimana atau mau lebih besar lagi juga bisa. Ini di sini klik tahan geser. Saya segini dulu ya. Lalu kita tambahkan shape-nya. Klik insert shape. Misalnya yang pertama adalah persegi panjang. Nah, berarti segini ya persegi panjangnya. Lalu kita klik shape fill, misalnya mau warna merah. Terus shape outline-nya kalau nggak mau tinggal pakai aja no outline. Atau misalnya di sini mau kasih efek juga bisa. Kayak glow atau bevel. Nah, terserah kalian. Pakai yang bevel yang cool start ya namanya. Oke. Terus di sini juga bisa pilih stylenya. Oke. Dah, berikutnya habis bangun datar yang persegi, di bawahnya lagi ada apa nih? Segitiga. Kita insert lagi shape, pilih segitiga. Lagi tempatnya nggak muat soalnya. Nah, lalu di sini tinggal pilih mau yang mana. Ya, terus kasih shape efeknya yang bevel. Oke. Oke. Berikutnya kita kasih yang persegi ya. Insert lagi shape. Pilihnya berarti shape yang sama, rectangle juga, cuma beda bentuknya saja ya. Kalau yang tadi memanjang ke samping, kalau ini lebih ke persegi. Sini misalnya pakai warna ungu, kasih shape effect ya, yang bevel. Terus kita taruh tengah. Berikutnya terakhir kita masukkan lagi insert shape yang lingkaran. Segini, kecilin lagi. Oke, ini tapi kalian nggak harus kecil ini ya, ini Miss karena tadi buru-buru aja jadinya kecil. Oke, mau dibesarin juga boleh kok. Ini shape stylenya deh. Nah, pakai yang bevel cool start. Cool start sih namanya, cool apa sih namanya? Coba kita lihat. Cool slant.
Ya, sorry, salah ngucap Miss-nya. Dah, sekarang kita tulis misalnya P-nya itu kita samain aja ya, 10 sama 5. P-nya 10, L-nya 5. Lalu untuk A-nya 10, 11, 12. 10, 11, 12. Lalu di sini 15 sama 10. Oke, 15, 10. Nih ya. Oke, dan jangan lupa kita blok lagi dan kita kasih warna. Warnanya terserah kalian. Kalau di sini Miss pakai warna apa ya? Ini dia yang agak-agak orange. Kalau ungu kurang kelihatan. Ini aja. Oke, sekarang untuk luas. Ini Miss gedein dikit ya biar kalian bisa nyaman. Nah, untuk luas, rumusnya. Oke, panjang kali lebar. Berarti kita mulai dari sama dengan panjang. Panjang yang mana? Yang ini. Kita klik satu kali. Oke, lalu kalau kali pakai shift, lalu angka 8. Lalu kali lagi ke sini, panjang kali lebar. Kita klik sel D11, S10-nya. Nah, lalu kita enter. Itu adalah jawabannya ya, panjang kali lebar. Lalu untuk keliling tadi sama dengan panjang tambah dalam kurung panjang tambah lebar, tutup kurung dikali 2 ya. Sekarang kita tulis. Sama dengan dalam kurung berarti shift sama angka 9. Lalu panjang ya, panjang ini kita klik ya 10 C10. Lalu kita tambah, untuk tambah pakai shift juga ya. Lalu lalu kita masukkan lebar ya, kan panjang tambah lebar. Diklik lebarnya, tutup kurung shift angka 0, lalu dikali shift angka 8 2. Oke, lalu kita enter. Bener nggak jawaban kelilingnya? Segitu. Ya, 30. Oke, good. Lanjut sekarang ke luas. Yang segitiga. Rumus luasnya alas kali tinggi dibagi 2. Oke, alas kali tinggi dibagi 2. Kita mulai dari sama dengan dan kita kasih kurung buka. Ya, nih, kasih kurung buka. Alas yang mana? Ini ya, di E11. Klik alas, lalu dikali shift angka 8, tinggi ada di F11. Oke, tutup kurung shift angka 0, lalu dibagi. Kalau dibagi bukan pakai titik 2 tapi pakai garis miring atau slash. Lalu angka 2, lalu kita enter. 55 itu hasilnya. Untuk keliling, rumusnya adalah sisi tambah sisi tambah sisi. Ya, ini sisinya adalah 12. Oke, sama dengan G11 ditambah G11 lagi. Kita klik lagi G11-nya ya. Lalu ditambah G11 lagi. Oke, lalu kita enter. Itu adalah hasilnya 55 dan 36. Coba kita lihat. Oke, 55, 36. Berikutnya untuk rumus persegi sisi kali sisi berarti sama dengan S ya, di bagian sisi sini S, G12 diklik ya, lalu dikali shift angka 8, lalu diklik lagi G12-nya atau sisi dari perseginya. Oke, sisi kali sisi lalu enter. 225. Untuk keliling, rumusnya adalah sisi kali 4. Ya, atau bisa juga sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. 4 kali. Sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Oke? Sama dengan
S ya, G12 dikali shift angka 8 4. Enter. 60. 225 60. Coba kita lihat. Oke, sudah sesuai. Lalu yang terakhir ya, rumus terakhir adalah untuk lingkaran. Luas lingkaran sama dengan 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari, atau bisa juga jari-jari pangkat 2 atau R pangkat 2 ya. Tapi di sini Miss nggak pakai pangkat-pangkat, Miss kaliin aja 2 kali. Oke. Sama dengan 3,14. Tadi Miss sudah sebutkan ya, bisa pakai 3,14 atau 3,14 sesuai dengan komputer atau laptop kalian. Oke, lalu kita kasih kali ya, shift dan angka 8. Lalu kita klik nih J-nya ya, jari-jarinya di H13. Klik ya, H13, lalu kali lagi shift angka 8, H13 lagi ya. Oh, ini agak susah nih, nggak kelihatan. Jadi kita tulis aja, bisa manual. H13. Nah, bisa kok ditulis manual ya. Karena tadi untuk ngekliknya lagi susah. Nah, baru di enter. Oke, ya ini sudah jawabannya. Lalu berikutnya keliling. Ya, kelilingnya 2 dikali 3,14 dikali jari-jari ya, berarti sama dengan 2 ya dikali oke, shift angka 8 3,14 lalu dikali jari-jari yang ini, lalu kita enter. 62,8. Benar ya, 3,14 62,8. Oke, lanjutnya kita di bawahnya ya. Kita tulis keterangan. Keterangan, lalu di sini tulis P L A T S J. Untuk P adalah panjang. Lalu di bawahnya lebar. Untuk A itu alas. T itu tinggi. S itu sisi. J itu jari. Jari deh. Oke, terus lalu kita klik tahan geser. Kita kasih all border dan kita kasih warna misalnya merah. Oke, dan di sini boleh banget kalian ganti fontnya ya. Boleh banget. Fontnya itu sesuai dengan yang kalian sukai. Ya, tapi yang masih bisa dibaca. Jangan yang aneh-aneh fontnya ya. Oke, di sini kita gedekan. Gitu deh ya. Jangan lupa rumusnya, kalau kalian nggak inget gimana sih Miss rumusnya, kalian ulang-ulang lagi aja, terus bagian rumusnya kalian pause aja di video Miss ini ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai ya, ini juga udah sesuai. Ini udah di rata tengah semua ya. Ini juga kita ganti ke rata tengah. Nah, berikutnya kita save. Caranya office button, save as. Lalu di sini Excel workbook. Boleh juga yang lain. Lalu kita cari local disk D, lalu cari foldernya. Lalu kita tulis P4. Ini project keempat ya, P4, nama dan kelas. Lalu klik save. Oke deh, kirim ke Miss-nya dalam format Excel aja ya, jangan dalam format PDF. Oke, tapi Miss kasih contohnya itu dari PDF biar kalian tidak bisa copy paste kerjaan Miss yang di sini ya. Miss bisa tahu kalau sama persis ukurannya semuanya itu ketahuan. Jadi jangan pernah copy paste. Makanya sekarang Miss nggak pernah kasih dalam bentuk Excel di Google Classroom-nya, tapi Miss kasih dalam bentuk PDF. Oke guys, semoga kalian bisa
Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.